Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ica Najifah Dwi Fareza dengan NIM P133742444240003 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 2. Kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi sistem syaraf pusat. Sebelumnya, kalian pasti pernah bertanya-tanya, bagian otak kita mana sih yang dapat mengingat, belajar, dan berkreasi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian otak yang merupakan sistem syaraf pusat tersebut. Jadi teman-teman, sistem syaraf pusat atau SSP itu terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Nah, kali ini saya akan membahas otak. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa otak itu merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak itu terletak di dalam rongga tengkorak. Nah, bagian utama otak itu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan ada batang otak. Sekarang kita bahas dari otak besar atau cerebrum terlebih dahulu. Jadi, otak besar itu merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari. Contohnya yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar itu dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Otak besar ini belahan kanan itu mengatur dan mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kiri, sedangkan otak belahan kiri itu mengatur dan mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Selanjutnya ada otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil ini terletak di bagian belakang otak besar. Ya, lebih tepatnya di bawah otak besar. Nah, otak kecil ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan Farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Nah, otak kecil juga menjadi pusat keseimbangan tubuh. Otak kecil ini dibagi tiga daerah, yaitu ada otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan itu meliputi yang pertama itu ada hipotalamus yang merupakan pusat mengatur suhu, selera makan, keseimbangan cairan tubuh, rasa haus, tingkah laku, kegiatan reproduksi, meregulasi pituitari. Yang kedua ada talamus yang merupakan pusat pengatur sensori yang menerima semua rangsangan yang berasal dari sensorik cerebrum. Lalu ada kelenjar pituitari sebagai sekresi hormon. Selanjutnya ada otak tengah dengan bagian atas merupakan lobus opticus yang merupakan pusat refleks mata. Dan ada otak belakang yang terdiri dari atas dua bagian, yaitu ada otak kecil dan medula oblongata yang berfungsi mengatur denyut jantung, tekanan darah, mengatur pernapasan, sekresi ludah, menelan, gerak peristaltik, batuk, dan bersin. Lalu bagian otak yang ketiga itu ada batang otak yang merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Nah, batang otak ini merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu ada medula oblongata, pons, dan mencephalon atau otak tengah. Yang pertama ada medula oblongata. Ini merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung yang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar yang berwarna kelabu karena banyaknya mengandung neuron. Nah, lapisan luar itu berwarna putih, berisi neurit dan dendrit. Panjangnya itu sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Bagian ini berakhir pada area foramen magnum tengkorak. Pusat medula adalah nuklei yang berperan dalam pengendalian fungsi seperti frekuensi jantung, tekanan darah, pernapasan, menelan, dan muntah. Lalu ada pons yang terletak di bagian atas dari batang otak antara medula oblongata dan talamus. Dari dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Pons ini dibuat terutama dari materi putih yang berbeda baik secara fungsional dan biologis, dari abu-abu, dari sebral otak, dan umumnya berukuran cukup kecil sekitar 1 inch di kebanyakan orang dewasa. Nah, tiga fungsi utama dari pons adalah sebagai jalur untuk mentransfer sinyal antara otak besar dan otak kecil, membantu mengirimkan sinyal syaraf kranial keluar dari otak dan ke wajah dan telinga,
dan mengendalikan fungsi yang tidak disadari seperti respirasi dan kesadaran kita. Lalu yang terakhir ada otak tengah atau mesencephalon yang merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak tengah ini yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata, dan refleksi akomodasi mata. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian neuron dan fungsinya. Jadi, bagian-bagian utama neuron dari badan sel atau soma, dendrit, ada akson, terminal akson, dan selubung mielin. Nah, setiap bagian struktur memiliki fungsi yang berbeda, namun saling berinteraksi untuk dapat melakukan komunikasi secara efisien dalam sistem saraf. Oke, yang pertama ada badan sel atau soma yang merupakan bagian terbesar dari neuron yang mengandung inti sel atau nukleus dan organel-organel lainnya. Fungsinya ini mencakup menerima sinyal dari dendrit, lalu melakukan proses metabolisme dan menghasilkan potensial aksi yang diperlukan untuk transmisi sinyal. Yang kedua ada dendrit, yaitu cabang-cabang pendek yang menonjol dari badan sel dan berfungsi sebagai penerima sinyal dari neuron lain. Dendrit ini menerima impuls saraf dari neuron lain dan mentransmisikannya ke badan sel untuk diproses lebih lanjut lagi. Yang ketiga ada akson, yaitu serabut panjang yang membawa impuls saraf dari badan sel ke neuron lain atau ke sel-sel efektor seperti otot atau kelenjar. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghantarkan impuls saraf dengan cepat dan efisien pastinya ke sel-sel yang sudah ditargetkan. Yang keempat ada terminal akson, yaitu ujung akson yang berhubungan dengan dendrit neuron lain di sinapsis. Di sini neurotransmitter dilepaskanlah ke ruang sinapsis untuk berkomunikasi dengan neuron lainnya, membuat transmisi sinyal antara neuron. Dan yang kelima itu ada selubung mielin, yaitu lapisan lemak yang membungkus sebagian akson pada beberapa neuron. Fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan transmisi impuls saraf dengan melindungi dan mengisolasi akson dari lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, dari materi yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa otak kita itu adalah organ yang paling kompleks dan menakjubkan di dalam tubuh kita. Ia memiliki kemampuan untuk mengingat, belajar, dan berkreasi karena adanya jaringan neuron yang kompleks dan sistem saraf yang terintegrasi. Jadi, ketika kita mengingat, belajar, atau mengalami sesuatu, neuron-neuron di dalam otak kita itu akan membentuk hubungan yang kuat dan menyimpan informasi tersebut dalam bentuk memori. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.